Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zafarullah dengan NPM K1A024007. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dari sistem yang sudah saya buat, yaitu yang bernama Kibogo, yaitu sebuah sistem untuk mencari rute tercepat dari titik awal menuju titik tujuan. Sistem ini merupakan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan atau AI yang diampu oleh Ibu Insinyur Arif Fatresia, STMTI PhD, IPP. Oke, langsung saja kita ke demonstrasi sistemnya. Baik, kita mulai penjelasan atau mendemonstrasikan dari sistem Kibogo yang sudah saya buat. Terlebih dahulu kita coba refresh websitenya. Nah, sebelumnya tadi kita lihat bahwa sudah ada loading screen yang menunjukkan dari logo maupun juga nama dari sistem yang saya buat. Nah, setelah kita masuk ke websitenya, di sebelah kiri ada sidebar, di mana sidebar ini ada terlebih dahulu yaitu fitur login. Kita bisa login sebagai pengguna baru maupun juga login sebagai pengguna lama yang sudah memiliki akun. Manfaat dari login ini adalah bisa mengaktifkan fitur GPS. Namun, ketika kita ingin mengaktifkan fitur GPS tanpa perlu login, kita bisa mengklik button ini. Kita tunggu button ini berubah menjadi warna hijau. Nah, ketika button ini sudah berubah menjadi warna hijau, maka lokasi kita atau GPS sudah aktif. Nah, di sini kita mendemonstrasikan boleh deh kita mendemonstrasikan terlebih dahulu menggunakan GPS. Jadi ini lokasi saya, alias di rumah saya sendiri, ke rektorat. Oke, lalu kita menggunakan mode kendaraan motor. Kita tinggal klik periksa rute. Oke, maka rute dari kosan saya menuju rektorat itu sudah memiliki atau sudah menampilkan rutenya secara shortcut atau secara singkat. Di sini kita bisa melihat ada beberapa mode kendaraannya, yaitu jalan kaki, mobil, dan juga motor. Nah, ini dia fitur yang saya tambahkan, yaitu fitur estimasi waktu yang digunakan atau yang dikeluarkan nantinya ketika kita berangkat dari kos saya menuju gedung rektorat, itu sekitar 3 menit, dan kita berangkat dari waktu 22:16, maka estimasi waktunya akan tiba di 22:19. Jaraknya yaitu 993 meter, mengikuti jarak langsung atau jarak real dari map itu sendiri. Lalu juga tampilan modenya sudah ada mode motor. Nah, di sini seharusnya adalah informasi dari lokasi tujuan. Jadi, kalau kita uh, mengklik lokasi tujuan, maka akan muncul informasi dari lokasi tujuan tersebut. Namun di sini saya masih dummy, jadi belum belum saya masukkan. Fitur lainnya ada di ubah gaya mapnya, yaitu ini kan versi map 2D ya. Lalu di sini kita bisa mengubahnya menjadi versi satelit, atau kita mengubah mapnya menjadi versi malam. Versi malam ini digunakan untuk siang hari kalau kita menggunakan shortcut ini atau sistem ini agar tidak silau. Mungkin bisa kita coba dari wilayah sama Universitas Bengkulu. Kita matikan terlebih dahulu. Jadi lokasinya itu adalah dari GLT menuju gedung rektorat menggunakan motor. Kita periksa. Oke, ini dia hasil shortcut-nya yang menggunakan Dijkstra tadi. Jadi titik awal itu simbolnya berwarna hijau, dengan titik tujuan akan menggunakan simbol tujuan berwarna merah dengan ada lingkaran merah yang tiba-tiba yang muncul-muncul. Sama juga akan ada estimasi waktu, juga ada jaraknya, tempuh jaraknya seberapa, dan juga mode apa yang kita pakai, dan juga informasi dari lokasi tujuan. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi
sistem atau website yang sudah saya buat. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan ke penjelasan dari. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan kode. Jadi pada project Keyboard Go Unip, seluruh kode dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, agar aplikasi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Pertama, file index HTML berfungsi sebagai kerangka utama dari sistem atau website ini. Di dalamnya terdapat struktur tampilan seperti navbar, setbar, peta, form pencarian lokasi, tombol navigasi, serta area untuk menampilkan informasi rute perjalanan. Selanjutnya pada folder aset atau CSS, seluruh file CSS digunakan untuk mengatur desain dan tampilan aplikasi. Mulai dari base CSS yang digunakan untuk mengatur dasar seperti font, warna umum, dan riset tampilan. Kemudian juga ada komponen CSS yang berisi desain komponen seperti tombol, card, pop-up, dan juga input form. Lalu juga ada journey CSS untuk mengatur tampilan informasi, perjalanan detail rute. Lalu juga ada map CSS digunakan khusus untuk tampilan peta dan marker lokasi. Lalu juga ada setbar CSS untuk mengatur desain setbar dan menu aplikasinya. Dan juga ada splash CSS, style CSS, dan juga theme CSS. Kemudian pada folder JS, seluruh logika utama aplikasi berada di bagian file-file ini. File app.js berfungsi sebagai pusat pengontrol aplikasi saat website dijalankan. File ini akan menghubungkan seluruh fitur seperti map, autentikasi, routing, dan tampilan antarmuka agar berjalan bersamaan. Lalu juga ada out.js, yaitu menangani sistem login dan register pengguna. Lalu config.js, yaitu digunakan untuk menyimpan konfigurasi global aplikasi seperti koordinat awal pada peta, lalu juga endpoint API routing, warna jalur, dan pengaturan sistem lainnya. Lalu juga ada file location.js, yaitu berisi database lokasi penting di lingkungan Universitas Bengkulu. Jadi data ini digunakan sebagai titik tujuan navigasi dan sumber pencarian lokasi pada aplikasi. Lalu juga ada map.js yang bertugas untuk mengatur seluruh fungsi peta interaktif menggunakan library Leaflet. Lalu yang terakhir juga ada routing.js, di mana merupakan bagian inti dari sistem pencarian rute tercepat. Nah, kode ini memproses lokasi awal dan tujuan pengguna, lalu menghubungkannya dengan layanan OSRM API untuk mencari jalur tercepat. Sistem ini juga menghitung estimasi jarak dan waktu tempuh berdasarkan mode perjalanan yang dipilih. Nah, bagian kode yang paling menonjol terkait algoritma shortest path berada di pada proses routing, khususnya saat sistem mengirim koordinat titik awal dan tujuan OSRM API. Oke, mungkin kita cek di sini. Ya, ini dia, sudah muncul ternyata. Nah, ini dia kodenya. Jadi origin chord ini merupakan titik awal, sedangkan dash chord ini merupakan titik tujuan. Nah, lalu sistem akan mengirim data koordinat tersebut ke SRM API untuk diproses menjadi mencari dan juga menjadi rute tercepat. Nah, pada project ini algoritma Dijkstra's-nya tidak ditulis secara manual di dalam kolom kode. Sistem ini menggunakan layanan routing OSRM yang di dalam engine-nya telah menerapkan algoritma shortcut path seperti Dijkstra. Nah, dan optimasi routing lainnya. Jadi secara konsep, aplikasi ini tetap menggunakan metode pencarian jalur terpendek berbasis Dijkstra, namun proses penghitungan grab dan pencarian node tercepat dilakukan oleh OSRM engine, bukan dibuat manual menggunakan agency metric atau priority QW di dalam kode project. Nah, jadi secara keseluruhan, alur kerja aplikasi dimulai ketika pengguna membuka website, memilih titik awal tujuan, kemudian sistem mengambil data lokasi, memproses pencarian rute tercepat melalui OSRM API, lalu menampilkan hasil perjalanan berupa jalur, jarak, dan estimasi waktu tempuh secara visual dan pada peta interaktif.